Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Tadi ada yang bertanya katanya siapa saja sih nama-nama Ashabul Kahfi? Lupa. Aduh, teteh lupa nih nama-nama Ashabul Kahfi itu siapa saja ya. Serius nih Kak, teteh lupa. Kalau anjingnya itu teteh inget itu ya. Itu namanya Kitmir ya. Itu namanya Kitmir, itu karena populer banget itu anjing Ashabul Kahfi ya. Itu namanya Kitmir. Ada siapa aja? Itu kan ada 7 ya kan yang masuk ke dalam surganya Allah ya di dalam surat Al-Kahfi. Ada Matunis kalau nggak salah, ada Bainunis ya, ada nis-nisnya gitu deh pokoknya namanya. Ada Sarinunis, aduh teteh lupa lagi nih nama-namanya gitu ya, kurang lebih itulah. Lah, pokoknya kalau anjingnya itu namanya Kitmir. Ini kayak yang bertanya kayak lagi ini ya, kayak lagi apa? Kayak lagi nyoba ini sama teteh ini pertanyaannya. Oke. Teteh, kalau mimpi gigi copot apa artinya ya? Gigi copot itu kakak, kalau misalkan kita lihat di dalam kitab Tafsirul Ahlam Ibnu Sirin, ini tentang kitab tafsir mimpi ya, tentang kitab tafsir mimpi. Kalau gigi itu adalah identik dengan ahlul bait, dengan keluarga lah gitu ya. Kalau gigi itu adalah berhubungan dengan keluarga. Kalau teteh lihat di dalam kitab itu kakak, sekali lagi, kalau gigi itu pertanda itu dengan keluarga kita gitu. Nah, kalau misalkan gigi kita itu yang atas, itu tandanya itu adalah keluarga laki-laki. Kalau misalkan gigi yang bawah itu adalah keluarga dari perempuan. Jadi kalau misalkan giginya goyang, itu pertanda salah satu dari keluarga kita itu yang akan yang akan mendapatkan sakit lah, seperti itu. Tapi kalau misalkan giginya tuh sampai copot gitu kakak, kalau di dalam kitab itu menandakan kita itu akan ditinggalkan oleh ahli keluarga kita gitu. Mau dari itu pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Ya tergantung sebelah mana itu giginya yang copotnya atau yang goyangnya, seperti itu. Tapi wallahu alam ya kak ya, itu yang pernah teteh lihat di dalam referensi kitab tentang tafsir mimpi, seperti itu ya. Teh kalau buat ngebangunin pakai yang mana? Kakak Saimas teteh sarankan larang jagat lanang godek. Kakak Saimas teteh sarankan larang jagat lanang godek. Larang jagat diminumnya pagi sama siang, lanang godek diminum jam 7 malam. Cuman kakak Saimas itu harus ekstra sabar karena ini kopinya tidak bisa bekerja secara instan ya. Oke. Teh, apa hukumnya mendesah saat berjima? Ampun, ini yang bertanya itu tahu nggak, masya Allah, tabarakallah, itu ada loh, itu ada di dalam pembahasan fikih ya kakak Pacihari. Jadi kalau ini bagi khusus pasangan suami istri, gimana hukumnya kalau misalkan kita itu mendesah ketika kita melakukan ibadah dengan pasangan suami istri? Itu sih sebetulnya ada perbedaan pendapat ulama ya. Itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada sebagian ulama yang menghukuminya bahkan makruh ya. Ada sebagian ulama yang menghukuminya makruh. Oke. Teteh akan sebutkan ya. Pendapat yang pertama itu ada di dalam kitab Al-Jami kalau nggak salah, itu ada di dalam kitab Al-Jami, disebutkan di dalam kitab itu makruh jika seorang wanita, ini seorang istrinya, di dalam kitab Al-Jami itu makruh jika seorang istrinya ketika beribadah dengan suaminya itu mendesah. Tetapi kalau untuk suaminya itu tidak makruh. Itu yang disampaikan yang ada di dalam kitab Al-Jami. Jadi makruhnya itu cuma untuk istrinya, tapi kalau untuk suaminya enggak. Tetapi kalau yang disampaikan oleh Imam Atha ya, kemudian oleh Imam Mujahid, Ibnu Sirin mengatakan yang makruh itu bukan perempuannya aja, bahkan untuk laki-laki pun ketika melakukan beribadah itu makruh jika mendesah bagi pasangan suami istri tersebut. Nah, kenapa dihukumi makruh? Karena itu ada alasannya. Karena di dalam suatu riwayat mengatakan, menurut Imam Mujahid, pada saat Allah menurunkan iblis ke muka bumi ini, ketika Allah menurunkan iblis ke muka bumi ini, maka itu si iblis ketika turun ke muka bumi, si iblis itu mendesah dan
kayak apa ya? Kayak hewan itu apa? Mendengus gitu ya. Kalau hewan tuh gimana? Dengus itu apa ya kalau hewan itu? Ya mendengus gitu ya. Maka itu si iblis itu mendengus dan juga mendesah seperti itu. Nah, makanya itu ada sebagian mengatakan ulama kalau itu adalah hukumnya makruh. Tetapi kalau di dalam keadaan tertentu seperti pasangan suami istri beribadah ini, ya begitulah seperti itu. Tetapi ada dilengkapi juga oleh Imam Atha. Tapi kalau misalkan yang makruh itu kan istrinya kan, kalau laki-laki itu tidak makruh menurut pendapat yang pertama di dalam kitab itu menurut Imam Atha. Tetapi kalau misalkan sang istrinya disuruh oleh sang suaminya kalau misalkan sang istrinya itu disuruh oleh sang suaminya untuk mendesah, misalkan karena kalau istri aku mendesah itu apa ya, kayak kata suaminya itu kok aku tambah muncak, tambah muncak aja gitu, tambah gairah aja gitu misalkan, maka itu sang istri wajib untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh sang suaminya. Jadi begitu ya, yang tadinya hukumnya makruh, tapi kalau misalkan yang nyuruh itu yang diperintahkan itu oleh sang suaminya, maka itu diikuti aja apa keinginan suaminya. Tetapi kalau tadi ulama yang tadi ya di dalam kitab yang pertama mengatakan untuk perempuan itu makruh, gimana nih teh kalau misalkan suaminya tidak meminta, bahkan suaminya tuh gak seneng, misal suaminya tuh gak seneng kalau istrinya itu mendesah, bahkan sang suaminya tuh gak meminta untuk istrinya mendesah, tetapi itu si sang istri, aduh kelepasan ya aku agak mendesah gitu. Maka di dalam kitab itu dikatakan dibaguskan untuk perempuan itu adalah untuk bertakbir 4 kali gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi jangan diucapkan, cukup di dalam hati aja mengucapkannya, atau misalkan hanya dengan lisan aja, tidak perlu di dalam hati gitu ya. Gitu kakak ya. Tapi kalau suami istri bercerai tapi masih dalam masa iddah, lalu sang suaminya wafat, itu apakah istri masih mendapatkan warisan? Oke. Kalau misalkan suami istri itu bercerai, tetapi cerainya itu masih ada di dalam masa iddah. Ini ada di dalam kitab apa ini? Dapat warisan. Ada di dalam kitab apa ini? Ada di dalam kitab apa ini? Teteh lupa lagi. Ada di dalam kitab Bujairami kalau nggak salah. Ya, kakak Galih, ini ada di dalam kitab Bujairami. Di dalam kitab Bujairami, kalau misalkan suami istri itu bercerai tetapi masih dalam masa iddah, kalau cerainya itu talaknya itu adalah talak roja'i, artinya Kak Galih talak roja'i itu adalah talak 1, talak 2. Kalau talak 1, talak 2 mungkin paham ya Kak Gali. Kalau talak 1, talak 2 itu dikatakan dengan talak roja'i. Artinya yaitu si istrinya bisa kembali lagi kepada suaminya. Kalau misalkan suami istrinya bermaksud ingin berkembali lagi, menyatu lagi. Kan masa iddahnya itu kan 3 bulan 10 hari ya, sekitar 100 harian. Maka wanita tersebut itu tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, itu artinya adalah talak 1, talak 2 atau dengan istilah talak roja'i. Nah, kalau itu talaknya talak roja'i, kemudian ketika istrinya masih dalam masa iddah, kemudian wafatlah laki-lakinya, apakah berhak mendapatkan warisan? Di dalam kitab Bujairami itu berhak mendapatkan warisan, kecuali kalau misalkannya talaknya talak 3. Kalau talak 3 itu tidak, meskipun dalam masa iddah tidak mendapatkan warisan, karena alasannya ya karena kalau talak 3 itu ya sulit untuk menyatu lagi kalau tidak perempuannya ditikah sama laki-laki yang lain gitu. Jadi gitu kakak Galih ya, mendapatkan warisan. Kalau itu talaknya apa Kak? Talak roja'i seperti itu ya. Itu ada di dalam kitab Bujairami. Oke, bisa ya, bisa COD ya. Oke, hello Teh, hello. Teteh kalau pasangan kita hyper misalkan mintanya sehari 3 kali, apa wajib selalu melayani? Oke. Seorang istri itu kan berkewajiban jika suaminya minta itu wajib melayani.
Kalau misalkan tidak melayani, maka otomatis nanti istrinya berdosa. Dan itu dikatakan dengan nusyuz bagi sang istrinya. Tetapi kakak, nusyuz di sini itu adalah jika tidak ada uzur sama sekali bagi sang istrinya. Kalau misalkan sang istrinya itu ada uzur, misalkan sang istrinya misalkan sakit misalkan, itu beda lagi alasannya. Kalau istrinya sakit ya sabarlah sang suaminya. Atau misalkan uzur di sini bisa dikatakan kalau misalkan melayani sang suaminya itu dapat merusak akan kesehatan istrinya. Kesehatan di sini itu bisa kesehatan secara fisik ataupun bisa dikatakan kesehatan secara mental. Nah, berarti kan ini ada apa? Ada uzur, maka itu tidak dikatakan nusyuz bagi wanita tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalkan sang suaminya itu minta sama istrinya sampai 3 kali, kalau mengakibatkan menjadi uzur bagi sang istrinya, sehingga kalau terus-terus melayani, ya agak sedikit merusak akan mungkin saja mental ataupun fisik sang istrinya, sehingga sang istrinya sampai nyerah banget, gak sanggup banget seperti itu, ya maka itu bisa dikatakan uzur. Dan itu tidak berdosa untuk istrinya. Ya, tetapi kita lihat dulu. Tapi kalau misalkan istrinya sama-sama selalu selalu bergairah, sama-sama selalu berstamina, sama-sama lah gitu kayak suaminya seperti itu. Ya kalau misalkan mampu ya layani aja, itu lebih baik seperti itu. Tetapi kan kalau kita bisa lihat kondisi ya, kalau misalkan ini biasanya pengantin baru gitu ya, misalkan yang masih muda-muda, laki-lakinya baru 25 tahun, perempuannya baru 20 tahun, apalagi usianya masih muda gitu ya kan. Kemudian ya namanya juga kan baru nemu sesuatu hal yang baru kan, sok aya sono gitunya muncul orang Sunda mah. Ya kalau itu pasti nggak ada masalah ya. Terkadang mendapati permasalahan seperti ini yang teteh dapatkan itu kalau misalkan dalam pernikahannya itu udah usianya udah cukup melanjut ya. Misalkan usia perempuannya kayak 40 tahun ke atas gitu ya, dapat suami yang agak masih muda atau misalkan masih berumur gitu. Istrinya udah kewalahan gitu, suaminya yang masih is okay. Nah kalau saran dari teteh gini aja deh kakak ya. Kalau saran dari teteh, coba kakak itu konsul deh ya. Saran dari teteh, kakak itu coba berkonsul, datang ke dokter. Ya, datang ke dokter. Ke dokternya itu adalah ke dokter andrologi seperti itu kakak ya. Itu dokter yang paham banget yang berhubungan tentang hormonalitas. Jadi nanti kakak minta aja ke dokter kalau misalkan sang suaminya agak hyper, agak suka banget, minta ke dokter untuk agak diturunkan hormonnya, atau misalkan agak dinaikkan sedikit hormonalitas sang istrinya biar nanti tetap sama seimbang antara suami dan juga istrinya, sehingga tidak mengakibatkan di dalam rumah tangga itu sering percekcokan diakibatkan karena itu. Jadi kalau saran dari teteh, coba deh kakak ya, kakak tuh datang aja ke dokter ya, datang ke dokter ya, itu nanti dokter paham nih ya. Oke. Teh, bila kita sedang makan, lalu ada orang di samping kita, terus kita tuh basa-basi nawarinnya, suka ada yang basa-basi gitu. Itu hukumnya gimana nih teh? Oke. Itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya kakak. Ini menyambungnya ke kitab tasawuf ini ya. Kalau misalkan ini gini gitu ya, kita itu misalkan lagi makan sesuatu gitu ya, ada orang nih di samping kita, terus kita tuh padahal kita tuh basa-basi gitu, nawarin gitu, ayo makan bareng gitu ya sama kita, ayo makan bareng atau gimana gitu ya. Padahal kita tuh nawarinnya tuh nggak nawarin sesungguhnya dalam hati gitu. Padahal hati kita tuh padahal hati kita tuh ngomong, ih aku gak pengen banget misalkan makanan aku ini berbagi gitu dengan orang yang ada di depan kita. Aku mah ngajak mah cuman basa-basi doang seperti itu. Nah kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita hanya berbasa-basi aja seperti itu merupakan satu kesalahan. Nah, ternyata orang yang ada di depan kita, yang kita ajak itu cuman basa-basi. Ternyata kita ngicip juga makanan kita gitu ya. Padahal kita itu gak ridho banget makanan kita itu diicip gitu sama orang yang ada di depan kita. Maka ketika dia menyicipi makanan kita, maka kita akan mendapati dua kesalahan itu.
Kenapa? Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa berbahasa basi seperti itu menawarkan makanan padahal hati kita itu tidak ridho, maka itu hukumnya adalah makruh. Seperti itu. Tidak kok sampai ke haram, tetapi itu hukumnya makruh. Suatu perlakuan yang memang dianggap tidaklah baik. Ya. Maka bagi kita, kalau kita ada orang yang basa-basi ini sama kita, ya kita apa ya? Ada insting mungkin dalam hati kita gitu ya. Ini kayaknya orang yang nawarin makanan sama kita ini cuman basa-basi doang misalkan. Bagusnya untuk kita itu tidak memakan makanan itu ya. Mungkin bukannya kita bermaksud untuk suudzon atau berburuk sangka kepada orang yang menawarin maka kita, tapi kan kita juga punya rasa ya, punya hati. Ini kayaknya orang ini cuman basa-basi doang nih gitu ya, ngajak nawarin makannya misalkan. Bagusnya untuk kita itu tidak mengambil makanan itu ya. Tapi kalau misalkan kita bertemu dengan orang, biasanya dengan orang yang dikenal ya, ini hati kita tuh berkata ini tuh nawarin kita makan tuh bener-bener ngajak kita nawarin makan. Nah kalau itu sunnahnya kita itu untuk menyenangkan hati yang menawari makanan itu untuk memakan makanan-makanan itu. Seperti itu ya. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin kakak ya. Oke, Teteh, tadi ada yang bertanya apa ini? Katanya Teteh boleh gak kita itu menikahi wanita yang lagi hamil? Boleh. Kita menikahi wanita yang lagi hamil itu boleh. Meskipun itu ditikahi oleh yang apa tuh tadi bertanya, bolehkah kita menikahi wanita yang lagi hamil dikarenakan maaf ya, dikarenakan berzina? Boleh. Meskipun itu ditikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau yang menzinahinya, itu boleh. Dan itu tidak ada syarat. Ya. Ke toko emas saja Kakak Din, ke toko emas aja. Ya, gitu. Jadi boleh dan itu tidak ada syarat. Ataupun misalkan kalau ada laki-laki yang lain mau menikahinya, itu juga hukumnya boleh. Ada laki-laki yang lain ingin menikahinya, maksudnya bukan laki-laki yang menzinahinya juga, itu hukumnya sama boleh. Ataupun oleh laki-laki yang menzinahinya itu boleh dan itu tidak ada syarat. Tetapi Teteh juga pernah baca di dalam referensi kitab itu, apakah boleh sebelum melahirkan itu melakukan ibadah dengan laki-laki yang menikahinya. Itu ada dua pendapat ulama sih ya. Kalau yang sahih itu mengatakan boleh-boleh aja melakukan ibadah wong udah jadi istrinya. Tetapi ada satu ulama mengatakan kalau itu tidak boleh. Tetapi kalau yang lebih sahih itu mengatakan boleh. Seperti itu ya. Hukumnya datang ke undangan tapi kita nggak diundang. Boleh kita makan makanan yang ada di situ. Ayo, ini yang lagi mendengarkan, suka ada nggak kita itu tetangga hajatan atau lagi syukuran apapun kita nggak diundang, tapi kita datang aja, tahu-tahu nggak diundangnya kita nggak tahu malu itu namanya. Tahu kita nggak diundang tapi kita tetap aja datang ke undangan tersebut. Makan lagi kita, aduh habis, udah makan itu udah makannya 2 piring, kemudian ada cemilan-cemilan yang lainnya juga dibawa ke rumah, nggak diundang pula, nggak ngasih duit pula. Aduh ampun, ini keterlaluan ya. Kalau misalkan ada orang yang seperti ini, itu gimana? Nggak boleh. Itu hukumnya haram kakak, gak boleh. Kalau kita nggak diundang kemudian kita sengaja makan di sana, itu maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau misalkan ketika kita datang itu padahal kita nggak diundang, tetapi ketika kita datang itu dipersilahkan oleh tuan rumahnya. Nah kalau misalkan kita dipersilahkan oleh tuan rumahnya, ketika kita nanti makan makanan tersebut, maka itu hukumnya hanya makruh saja, tidak sampai ke haram. Tetapi kalau yang punya rumahnya tidak mempersilahkan ketika kita makan, itu haram. Tetapi kalau misalkan mempersilahkan, disambut gitu, maka kalau menurut sebagian ulama itu tetap ketika makannya itu adalah hukumnya adalah makruh. Kalau di dalam fikih itu bahasanya apa ya, itu yang datang tanpa diundang itu bahasanya adalah tatoful. Bahasanya itu adalah tatoful, yang datang tapi enggak diundang, seperti itu ya. Tapi kalau menurut Imam Al-Mawardi, kalau misalkan dipersilahkan oleh yang punya rumahnya, maka lebih baik makannya itu tidak sampai apa ya, tidak sampai kenyang gitu ke perutnya, seperti itu ya. Tetapi yang punya hajatan pun itu tidak harus untuk menagih dan tidak menjadi hutang. Artinya ketika yang nggak diundang itu
Tapi dipersilahkan, tetapi misalkan nggak ngasih apa ya, nggak ngasih amplop lah, mungkin gitu paham ya. Maka itu tak perlu ditagih juga oleh yang punya hajatannya itu. Gitu kakak ya yang bertanya. Masya Allah, kakak Ara, kalau kita itu pengen disegerakan dapat jodoh sama Allah, kakak Ara coba biasakan didawamkan sama kakak Ara setiap maghrib sama setiap subuh. Kakak Ara itu membaca surat Ar-Rahman. Ya, kakak Ara setiap maghrib baca surat Ar-Rahman, setiap subuh baca dawamkan surat Ar-Rahman. Kemudian ya kita berdoa aja di dalam hati agar segera didapatkan jodoh yang maslahat dunia akhirat kakak Ara. Dawamkan sama kakak Ara, apa tadi kak Ara? Surat Ar-Rahman setiap maghrib dan setiap subuh. Mudah-mudahan itu nanti ada berkahnya, ya. Teteh emang bener ya, dosa zina itu adalah hutang yang akan dibayar oleh keluarga kita. Oke. Ini sepertinya kakak Abdulula ini sepertinya pernah membaca suatu syairan ya. Karena keterangan ini teteh pernah melihat di dalam suatu syairan. Menurut sebagian ini adalah syairan dari Imam Asy-Syafi'i ini, dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada syairan yang cukup masyhur, ada syair yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i tentang hal ini. Tetapi ini diklaim bahwa syair ini itu adalah kaulnya dari Imam Asy-Syafi'i. Namun menurut sebagian syair itu lebih tepat dinisbatkan kepada Imam Al-Muqri. Itu ada di dalam kitab Kashful Khafa. Jadi syairan itu mengatakan bahwa zina itu adalah hutang. Zina itu adalah hutang. Jika kau berhutang, maka kan wajib membayarnya. Yang dimaksudkan hutang di sini itu adalah berzinah. Maka di dalam syair itu mengatakan maka dosa itu akan dibayar oleh keluarga kamu. Bahayanya besar dari zina itu bahkan prazina itu adalah yang mendekati kepada suatu perzinahan ya, naudzubillah. Hal itu akan seolah-olah menjadi karma yang nantinya itu akan dilimpahkan kepada anak atau kepada keluarga kita. Makanya kita tuh sering dengar ya, kalau misalkan maaf banget ya, kalau misalkan ada salah satu anak kita itu misalkan yang berzina, maka kita suka dengar seperti ini ya, oh ini berarti kemungkinan besar dulunya ada gitu misalkan kakek nenek moyangnya yang dulunya itu pernah berzina juga. Mungkin kita suka ada ya obrolan dari masyarakat seperti itu. Mungkin ini kakak Abdul itu kenapa bertanya ini, mungkin karena pernah mendengar syairan itu mungkin ya, karena teteh itu pernah dengar syairan itu ya. Tapi itu wallahu alam sih kakak Abdul ya, tapi itu wallahu alam. Memang teteh juga pernah mendengar ada syairan itu. Tetapi kalau kita secara logika akal ya, kita berbicaranya secara logika akal aja. Kalau misalkan ada salah satu anak kita naudzubillah yang berzina, maka biasanya itu yang malunya itu adalah bukan orang yang berzinahnya aja. Biasanya keluarnya juga kan itu nanggung malu itu. Biasanya kan seperti itu ya. Kalau yang masih normal itu biasanya kan malu. Ibu bapaknya malu karena mempunyai anak yang bisa dikatakan aib lah seperti itu. Misalkan kalau punya kakaknya juga malu juga gitu ya, karena adiknya misalkan udah tahu-tahu hamil maaf ya di luar nikah gitu. Kalau punya adik biasanya malu juga kan kalau punya kakak seperti itu. Kalau teteh sih berpikirnya ya secara logika akal ya seperti itu ya. Jadi yang berdosanya satu orang tapi malunya itu sampai sekeluarganya tuh sampai ikut-ikut malu kan. Ya mungkin bisa seperti itu. Tetapi memang kakak Abdul juga teteh pernah dengar ada di dalam suatu syairan tuh seperti itu. Tetapi wallahu alam sih kak ya. Wallahu alam ya kakak ya.